Tangis Nikita Mirzani pecah membasahi pipinya ketika ia duduk di kursi pesakitan membaca eksepsi atau pernyataan keberatan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tuduhan dari Dr. Reza Gledis dugaan pemerasan dengan pengancaman, tindak pidana pencucian uang, juga pencemaran nama baik. Nikita bahkan sampai menangis terisak ketika ia membacakan eksepsi khusus terkait ketiga anaknya yang selama ini tidak bisa lagi bertemu dengan dirinya. Lantas, seperti apa pakar ekspresi melihat arti ekspresi Nikita Mirzani yang juga terlihat berlinang air mata saat diwawancara awak media bicara soal kangen anak-anak? Benarkah di balik kesedihan Nikita Mirzani, di lubuk hatinya yang terdalam, ia juga memendam kemarahan karena merasa diperlakukan secara tidak adil? Seperti apa dukungan para sahabat seperti Dr. Oki Pratama, Doktif, hingga rekan-rekannya di sidang eksepsi kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangis Nikita Mirzani pecah. Air matanya membasahi pipinya ketika ia membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum atas dirinya terkait laporan polisi yang dilayangkan Dr. Reza Gledis dengan dugaan pemerasan disertai pengancaman, tindak pidana pencucian uang, hingga tuduhan pencemaran nama baik. Para penonton yang terdiri dari sahabat dan rekan-rekan Nikita Mirzani yang memadati ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun mendadak hanyut dalam suasana haru biru. Dengan suara bergetar dan sembari menangis, Nikita Mirzani menyampaikan bagian yang didedikasikan khusus untuk ketiga anaknya, Laura Meizani Mawardi, Aska Ratila Mawardi, dan Arkana Mawardi. Ia berharap anak-anaknya percaya bahwa dirinya bukanlah pelaku teroris, bukan pelaku pembunuhan, dan bukan gembong narkoba. Akan tetapi, dirinya pun tidak mengerti mengapa diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya. Nikita Mirzani mengungkap bahwa sejak tanggal 4 Maret 2025, dirinya tidak bisa lagi berkumpul dengan anak-anak saya, ia tidak bisa lagi menjalani ibadah puasa bersama-sama keluarganya dan juga tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini bersama keluarga sebagaimana layaknya umat muslim pada umumnya. Hal tersebut rupanya sangat menyayat hati dan menyiksa batin Nikita. Selain menyampaikan rasa kangennya kepada ketiga buah hatinya, Nikita Mirzani juga berharap agar anak-anaknya mendoakan dirinya, agar apa yang ia perjuangkan bisa berujung pada kemenangan. Nikita Mirzani mengajak anak-anaknya untuk tidak takut menyarankan kebenaran meskipun langit akan runtuh. Saya mengetuk hati nurani dari majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, hadirin yang saya cintai, kriminal anak saya yang bernama Laura Meizani Mawardi, Aska Ratila Mawardi, dan Arkana Mawardi, bahwa percayalah nak, kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukanlah pelaku pembunuhan, kami juga bukan gembong narkoba. Akan tetapi, mengapa kami diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini?
ketika anakku, kami kangen. Nikita Mirzani mengungkap alasan dirinya menangis ketika membaca eksepsi. Ia mengaku menangis karena di dalam eksepsinya ada pembahasan terkait anak-anaknya, di mana ia merasa kasihan terhadap anak-anaknya lantaran sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan dirinya selaku ibunda mereka. Nikita juga mengenang momen-momen liburan sekolah saat ini, di mana dirinya biasanya yang selalu menjemput anaknya di sekolah, mengantar anaknya sekolah, dan di hari libur ia pasti pergi liburan bersama anak-anaknya karena ini sudah masuk masa liburan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Mimpi Nikita untuk liburan bersama anak-anaknya kini terhalang karena kasus yang menderanya. Nikita juga menangis karena kangen dengan anak ketiga buah hatinya. Tadi baca SMS nangis. Ya, kasihan biasanya kan jemput anak sekolah, anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini. Ya, tadi nangis karena kangen sama anak. Ya sabar ya Aska, anak-anak sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan baru. Nikita Mirzani juga mengungkap intensitas pertemuan dirinya dengan anak-anaknya selama ia mendekam di tahanan. Ia mengaku ketika ditahan di Polda Metro Jaya, ia masih bisa bertemu dengan anak-anaknya. Namun, berbeda halnya ketika ia dipindahkan ke rutan Pondok Bambu khusus perempuan. Nikita tidak bisa lagi bertemu anak-anaknya, selain karena jauh, juga karena jam pulang sekolah anak-anaknya berbeda-beda. Namun, karena di rutan ada fasilitas telepon yang memungkinkan dirinya bisa melakukan panggilan video untuk mengobati kerinduan dan rasa kangennya terhadap anak-anaknya. Karena begitu dalam rasa kangen Nikita kepada anak-anaknya, ia sampai memakai kalung tulisan anak-anaknya. Ia pun menyampaikan pesan kepada anak-anaknya agar bersabar, serta tetap semangat, karena sebentar lagi kasusnya akan selesai, dan ia bisa kembali bersama dengan anak-anaknya lagi, dan nanti bisa liburan bareng lagi. Kalau ketemu anak, ya kalau di rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya, dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam masukan habis. Karena di rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call, jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering, sekarang enggak karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Itu juga kalung tulisan anak-anak, Ami. Iya, karena rindu. Di sisi lain, menurut pakar ekspresi yaitu Kirdi Putra yang menelisik ekspresi Nikita Mirzani saat diwawancara awak media, ia melihat mata Nikita berkaca-kaca. Hal itu terjadi karena Nikita benar-benar sangat kangen dan rindu kepada ketiga anaknya. Menurut Kirdi Putra, ketika Nikita Mirzani menyebutkan nama ketiga anaknya, ada perubahan intonasi suara, serta warna di sekitar hidung dan bibir atas, serta ada ekspresi tarikan pada bibirnya yang menurun, dan juga alisnya. Hal itu berarti Nikita Mirzani benar-benar sedih ketika membahas tentang anaknya. Menurut Kirdi Putra, kesedih Nikita kali ini tidak dibuat-buat. Dan kesedihannya sangat terlihat karena ingatan Nikita Mirzani ketika terakhir kali berpisah dengan anak-anaknya. Di sisi lain,
Nikita Mirzani juga ditelisik Kirdi Putra masih memendam kekesalan karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Buat saya kita juga menampilkan ekspresi beneran ketika dia mengatakan bahwa dia kangen sama anak-anaknya. Ingatan dia terhadap anak-anaknya itu gini loh. Apakah benar-benar seutuhnya hanya karena kangen? Itu kita sekali lagi juga nggak tahu. Tetapi bahwa ketika dia menyebutkan anak-anaknya, maka terjadi perubahan dari intonasi suara, dari warna di sekitar hidung dan bibir atas, dari tarikan ekspresi bibirnya menurun ke sini ke alis bagian pinggir juga, dan ini menampilkan bahwa dia benar-benar sedih ketika masuk di pembahasan tentang anaknya. Emosi awal ketika disebut tentang anak-anaknya itu benar. Yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu memang sedih. Nah, begitu dia berikutnya itu nggak senyum loh, dia mencoba senyum untuk menutupi kesedihan dia. Kenapa saya bilang mencoba? Dia mencoba untuk menaikkan bibirnya, tapi ketegangan bibirnya tarik ke bawah itu tetap kelihatan. Sehingga itu bingung. Dan di akhir kata-kata dia, tadi dia bibirnya membasah bibir gini. Nah, itu menandakan bahwa percakapan itu membuat dia tidak nyaman dan masih banyak yang dia tahan di dalam. Dan di akhir kata bahwa saya bisa penjarain orang yang laporin saya, gitu. Bibirnya itu menegang kita, walaupun dia mencoba senyum ini tegang. Itu marah. Kemarahan itu muncul karena perasaan unjust, istilah bahasa Inggrisnya ya, atau perasaan tidak merasa diperlakukan adil. Sehingga begitu dia merasakan kemarahan seperti itu, buat saya Nikita saat ini benar-benar lagi merasa bahwa dirinya tidak diperlakukan adil dan dia tidak akan tinggal diam setelah ini. Menunjukkan Nikita Mirzani menangis karena kangen dan rindu akan ketiga anaknya. Lantas, seperti apa pula ketika Nikita mengatakan bahwa dirinya bisa memenjarakan orang yang laporin dirinya ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Makin panas proses hukum atas Nikita Mirzani yang sudah sampai pada sidang pembacaan eksepsi kemarin. Usai membacakan eksepsinya, hingga menangis karena kangen ketiga anaknya, Nikita Mirzani mengaku terharu dengan banyaknya sahabat yang hadir di persidangan untuk mendukung dirinya. Bahkan, ketika persidangan digelar, ada pula aksi demonstrasi di depan pengadilan yang menyuarakan dukungan terhadap dirinya. Nikita pun berharap semoga masalah ini bisa cepat selesai, serta semoga gantian Dr. Reza Gladys yang masuk penjara. Nikita Mirzani juga mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, serta mengaku dirinya sempat menangis saat kuasa hukumnya membacakan eksepsi karena melihat sosok almarhum ayahnya pada diri Fahmi Bahmid. Nikita Mirzani mendukung agar BP POM ditutup karena menurutnya tidak ada gunanya. Nikita juga mengaku merasa dizolimi di dalam sidang pidana ini. Dalam pesan menohok Nikita untuk Reza Gladys, terungkap pernyataan semoga Reza Gladys puas dengan kondisi Nikita Mirzani saat ini. Nikita yang kini menjadi terdakwa juga mengingatkan Dr. Reza Gladys bahwa dirinya pun bisa memenjarakan orang yang mengadukan dirinya ke polisi. Sekarang-sekarangnya untuk kemudian maju
masa ini cepat selesai. Semua gantian Reza yang masuk penjara. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain eksepsi aku sempet nangis karena aku lihat dia itu kayak papaku gitu. Aku lihat dia baca eksepsi tuh kayak aku ngelihat ada sosok papaku di situ. Ya, berkeliaran. ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya, seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG, Kak. Pesan buat RG, semoga kamu puas karena yang udah-udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Sementara itu, menurut kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid, eksepsi disampaikan totalnya ada 120 halaman menjabarkan bahwa korban yang sebenarnya adalah PT Glavit, jadi bukan Dr. Reza Gladys. Menurut pihak kuasa hukum, ada 11 poin yang disampaikan di dalam eksepsi serta yang paling penting dari eksepsi itu adalah adanya korban yang tidak sesuai dengan hukum. Menurutnya dalam dakwaan jaksa, Dr. Reza Gladys adalah korban, namun setelah ditelusuri, ditemukan bahwa Dr. Reza Gladys bukanlah korban. Karena itu, disebutkan bahwa sesuai pasal 369 ayat 2, perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Dan menurutnya, terkait perbuatan tersebut, harus ada laporan pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Ditambah lagi, menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, dakwaan TPPU dari pihak jaksa yang dinilai tidak cermat, salah alamat, karena tidak mencampungkan tindak pidana asalnya yaitu pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Ya, eksepsi kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto. Artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Glavit seperti itu. Jadi bukan Dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Dari beberapa poin eksepsi ya, yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban. Korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan Dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa Dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2, perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Mengejutkan, Nikita Mirzani sebut dirinya bisa memenjarakan orang yang laporin dirinya ke polisi. Lantas, seperti apa dukungan Dr. Oki dan Doktif di dalam persidangan Nikita Mirzani kemarin? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Panasnya prahara antara Nikita Mirzani versus Reza Gladys mendapat tanggapan dari sahabat Nikita Mirzani yaitu Dr. Oki. Dr. Oki mengaku selalu mendukung Nikita Mirzani.
Bahkan, ia mengaku sampai menangis di persidangan ketika mendengar pembacaan eksepsi atau pembelaan dari Nikita terkait anaknya. Artinya, Dr. Oki merasa sangat iba dan sedih dengan kondisi Nikita Mirzani saat ini. Karena itu, Dr. Oki dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin menjadi saksi dari pihak Nikita Mirzani. Terkait proses hukum atas Nikita Mirzani, Dr. Oki hanya mengikuti proses yang kini tengah bergulir di persidangan. Di sisi lain, Doktis menilai bahwa Nikita Mirzani terjebak dalam permainan Reza Gladys. Karena itu, dirinya merasa sangat prihatin atas kondisi Nikita Mirzani saat ini. Ia menilai Nikita Mirzani masuk dalam jebakan Reza Gladys karena menurutnya, sasaran sebenarnya yang dituju Reza Gladys adalah dirinya. Ya selalu mendukung dong. Tadi kalian bertanya gimana tadi? Kan saya menangis berarti sedih dong. Ya kan kita ikutin aja lah. Bukan diminta saya mau jadi saksi. Bukan diminta saya mau jadi saksi. Tapi sudah siap ya dok untuk membuka semua? Harus dong. Untuk dokter jadi saksi kapan tuh kemungkinan? Nggak tahu, kan tunggu ada surat panggilan gitu. Kalau nggak ada surat panggilan, saya yang meminta dipanggil. Ya, ingat anak pasti nangis lah, kayak sebagai ibu pasti nangis lah kalau inget anak, iya kan? Jadi kalau dokter sih, gini ya, oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh, ya. Sedangkan teknik kita ini mengungkapkan, menyuarakan kebenaran dengan caranya dia yang barbar seperti itu. Ini emang caranya dia, gitu. Tapi yang dokter lihat untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Kayaknya di awal aja sih dokter sudah terima surat dakwaannya. Nah, jadi sebenarnya emang di awal itu dibentuk narasi-narasi seperti itu. Dan emang perlu diketahui bahwa DRG datang nggak ini kali ini? Harusnya datang untuk mediasi wan prestasi. Timnya datang. Sebenarnya salah satu yang dokter semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG. Dokter pengen banget kalian bisa lihat bagaimana dokter akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar dokter? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar dokter. Tapi karena usahanya, yang dugaannya dokter, usahanya dia untuk menjebak dokter nggak kena, akhirnya apakah karena doku M? Tapi dokter dari awal sebenarnya sudah tahu, jadi dia itu ingin dokter mengikuti permainan dia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.